Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan selamat datang di Misterius Club. Terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Cerita dalam Misterius Club hari ini tentang kasus penusukan orang yang terlihat bahagia. Malam hari pada tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30, warga kota Tokyo, Jepang yang sedang dalam perjalanan pulang dari aktivitas mereka dikejutkan oleh peristiwa mengerikan. Gerbong kereta jalur Odakyu Odawara dekat stasiun Soshigaya Okura tiba-tiba dipenuhi dengan teriakan kepanikan dan semua orang terlihat berusaha melarikan diri keluar dari kereta tersebut. Dilaporkan dari para saksi, pelaku adalah seorang pria yang membawa pisau. Dia secara membabi buta menyerang orang-orang yang berada di gerbong kereta tersebut dengan pisau di tangannya. Penyerangan tersebut menyebabkan kurang lebih 10 orang terluka. Salah satu korban yang terluka serius adalah siswi berumur 20 tahun. Siswi ini merupakan korban penusukan pertama. Dia menderita tusukan di bagian dada dan sayatan-sayatan di bagian punggung. Siswi yang berlumuran darah itu kemudian lari melewati gerbong-gerbong berikutnya sambil meneriaki semua penumpang kereta agar lari menjauhi gerbong kereta tempat pelaku berada. Seorang perawat yang kebetulan ada di tempat kejadian langsung melakukan pertolongan pertama pada siswi tersebut. Perawat ini kemudian menekan luka tusukan dengan handuk. Saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, pelaku segera meloncat turun dan melarikan diri dengan sepeda curian. Pelaku dan motif pelaku. Tanggal 8 Agustus 2021 pagi hari, seorang pria dijemput oleh polisi metropolitan Tokyo di rumahnya. Dari hasil penyelidikan diketahui pria tersebut adalah pelaku penusukan bernama Yusuke Tsushima, umur 36 tahun. Yusuke Tsushima menghabiskan masa kecilnya di Setagaya Ward, Tokyo. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Chuo Tokyo jurusan Fakultas Sains dan Teknik. Tidak diketahui berapa lama dia kuliah, tetapi yang jelas Yusuke Tsushima tidak menyelesaikan kuliahnya dan keluar dari universitas tersebut. Yusuke Tsushima kemudian bekerja di toko serba ada, pabrik roti, dan tempat-tempat lainnya, tetapi dia selalu tak pernah bertahan lama dalam pekerjaannya. Alasannya karena dia tidak tahan berhubungan dengan orang-orang dalam pekerjaannya. Dia kesulitan untuk menjalin hubungan dengan sekitar dan muak untuk berusaha bersosialisasi, karena itu dia selalu berganti-ganti dan tak pernah lama di satu tempat kerja. Pemilihan korban. Yusuke Tsushima berkata pada polisi bahwa dia tidak mengenal para korban penusukan. Dia memilih menusuk siswi tersebut karena siswi tersebut tampak sebagai pemenang kehidupan, berbeda dengan dirinya yang hidup seperti sampah. Sudah 6 tahun terakhir dia merasa benci yang tak tertahankan ketika melihat orang-orang dan pasangan yang bahagia. Saat ditanya mengapa dia memilih korban wanita, Yusuke Tsushima menceritakan bahwa dia pernah menjadi bahan olok-olokan saat kencan buta dengan para mahasiswi. Yusuke Tsushima direndahkan dan dihina dalam pertemuan tersebut, sehingga sampai sekarang dia merasa dendam dan ingin membunuh wanita muda yang terlihat bahagia. Pemilihan lokasi. Sebelumnya, seseorang pegawai wanita di sebuah toko kelontong di Tokyo telah menelpon polisi dan melaporkan Yusuke Tsushima atas tuduhan pencurian. Dia kemudian dipanggil dan diinterogasi oleh petugas. Tidak cukup bukti, akhirnya dia diizinkan pulang. Awalnya hari itu Yusuke Tsushima ingin membunuh petugas toko yang melaporkannya, tetapi kemudian mengalihkan targetnya ke penumpang kereta karena dia melihat toko kelontong itu sudah tutup. Dia lalu memilih jurusan kereta yang tidak terlalu banyak pemberhentian agar dia bisa beraksi secara bebas dan tidak ada jalan keluar dari kereta selain tempat pemberhentian. Yusuke Tsushima juga mengatakan bahwa menyenangkan melihat orang-orang berlarian dan berteriak dengan panik. Walaupun begitu, dia menyayangkan tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Nah, bagaimana teman-teman cerita pada hari ini?
Kata-kata serta tindakan orang lain memang bisa berpengaruh banyak dan menyebabkan luka hati yang dalam. Kita harus belajar untuk tidak mendendam, apalagi melampiaskannya pada orang lain yang tidak bersalah. Oke, sekian dulu cerita pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Minta tolong supportnya ya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Komen juga ya pendapat kalian bagaimana. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.